Semoga hari kalian penuh berkah dan hati kalian selalu damai. Saya doakan apapun yang sedang kalian perjuangkan saat ini, semoga segera dimudahkan jalannya. Karena hidup, pada akhirnya, adalah tentang perjalanan, bukan sekadar tujuan. Nah, di video kali ini, kita akan ngobrol santai tentang sesuatu yang mungkin sudah sering kalian rasakan, tapi jarang kalian sadari. Pernah nggak, kalian duduk sejenak dan bertanya, aku sudah sejauh ini, apa yang sebenarnya sedang kukejar? Atau mungkin, bagaimana aku bisa menjaga keseimbangan hidup di tengah segala tantangan ini? Tenang, kita nggak akan buru-buru menyimpulkan. Ada perjalanan yang ingin saya ajak kalian telusuri. Pelan-pelan, kita akan mengupas hal-hal kecil yang ternyata punya dampak besar untuk hidup kita ke depan. Jadi, sebelum kita mulai, siapkan kopi, teh, atau cemilan favorit kalian. Biar suasana lebih santai dan kalian bisa menikmati setiap momen dalam video ini. Karena ini bukan tentang siapa yang paling tahu, tapi siapa yang mau belajar bersama. Penonton yang terhormat, mari kita mulai pembahasan kita hari ini, satu persatu. Nah, kali ini kita mau ngobrolin sesuatu yang penting banget. Bahkan mungkin bisa dibilang topik yang bakal nyentuh hati kalian, terutama buat yang sudah masuk fase 50 tahunan, atau mungkin yang bentar lagi akan sampai ke sana. Judulnya, Rahasia Sukses di Fase 50 Tahunan. Loh, kok usia 50 dibahas, sih? Jangan salah, ya. Justru ini usia yang luar biasa krusial. Banyak orang berpikir usia 50 itu udah waktunya menepi, waktunya ngalah, atau malah mulai berpikir, aduh, aku ini udah tua banget, ya. Tapi kalau kita mau berhenti sebentar dan benar-benar merenung, justru disinilah fase emas itu dimulai. Serius. 50. Angka yang bukan sekadar angka. Kita mulai dari sini dulu, ya. Coba deh kalian pikirin. Apa sih arti angka 50 itu buat kalian? Apakah itu angka yang bikin kalian merasa terhenti? Kayak, udah, deh, waktunya aku berhenti ngejar mimpi, biarin aja anak-anak yang jalan? Atau mungkin kalian malah panik, aduh, apa yang udah aku capai sejauh ini? Kok rasanya masih banyak yang kurang, ya? Tenang, tenang. Di usia 50 ini, semua perasaan itu wajar banget. Tapi yang perlu kita ubah adalah cara kita memandang usia ini. Usia 50 bukanlah akhir. Ini awal baru. Ibarat main game, usia 50 itu kayak fase, unlock level, baru. Tapi, ya, tentu aja, setiap level baru itu ada tantangan, ada kesenangan, dan ada pelajaran yang harus kita hadapi. Di usia ini, banyak yang bilang hidup tuh mulai kasih kode keras. Bener gak? Mungkin tubuh mulai sering capek, penyakit-penyakit kecil mulai nongol, atau pikiran mulai sering flashback ke masa lalu. Tapi di balik semua itu, Tuhan sebenarnya lagi ngajak kita buat berhenti sejenak dan berpikir, apa yang sebenarnya penting buatku di hidup ini? Gini, ya. Kalau di usia 20-an kita sibuk ngejar cita-cita, 30-an sibuk bangun karir dan keluarga, terus 40-an mulai mikir stabilitas hidup, maka di usia 50 ini tugas kita sebenarnya simpel tapi sangat mendalam. Kita diminta untuk melihat ke belakang, ke depan, dan ke dalam diri sendiri. Coba pikirin. Apa aja yang udah kita capai sejauh ini? Apakah itu cukup bikin kita bahagia? Atau jangan-jangan kita sibuk mengejar sesuatu yang selama ini ternyata nggak terlalu penting? Disinilah refleksi menjadi sangat penting. Di usia ini, kita perlu jujur sama diri sendiri. Apa yang udah kita lakukan dengan hati, dan apa yang sekadar kita lakukan karena tekanan dari luar? Tapi jangan salah kaprah, ya. Refleksi ini bukan berarti kalian harus terus-terusan nyesel sama apa yang kurang. Bukan itu. Refleksi di sini lebih kepada melihat hidup sebagai perjalanan utuh. Ingat, di balik semua kesalahan dan keberhasilan, pasti ada pelajaran yang Tuhan titipkan buat kita. Kalau kita bisa lihat pelajaran itu, hidup jadi jauh lebih damai. Nah, ini bagian yang sering banget orang lupa di usia 50-an, melepaskan. Bukan melepaskan mimpi atau semangat, ya, tapi melepaskan beban-beban yang nggak perlu. Misalnya, ada nggak dari kalian yang masih nyimpen rasa marah, dendam, atau bahkan penyesalan atas sesuatu di masa lalu? Coba deh jujur sama diri sendiri. Di usia ini, saatnya untuk melepaskan itu semua. Kalau kita terus-terusan membawa beban itu, gimana kita bisa melangkah ke depan dengan ringan? Hidup itu terlalu singkat untuk terus bergulat dengan hal-hal yang nggak bisa kita ubah. Ingat, sahabat ilmu langit, masa lalu itu bukan sesuatu yang harus diperbaiki. Itu sesuatu yang harus kita pelajari dan kita maafkan.
Kalau kalian masih merasa sulit melepaskan, coba tanyakan ini pada diri sendiri. 1. Apa gunanya aku terus memikirkan ini? 2. Apakah ini membuat hidupku lebih baik atau lebih buruk? 3. Apa yang akan terjadi kalau aku akhirnya memutuskan untuk melepas beban ini? Kadang-kadang jawabannya simpel, tapi kita terlalu sibuk mendramatisir hidup sehingga lupa betapa sederhana solusi itu sebenarnya. Nah, setelah kita refleksi dan belajar melepaskan, usia 50 ini sebenarnya adalah waktu yang sangat ideal untuk memulai kembali. Memulai apa? Apapun yang kalian rasa selama ini terlewatkan. Mungkin ada yang selama ini punya mimpi tapi nggak sempat terwujud karena sibuk kerja atau urusan keluarga. Mungkin ada yang pengen belajar hal baru tapi ragu karena merasa, ya udah tua. Hei, siapa bilang umur membatasi kita untuk belajar? Justru di usia ini kita lebih matang secara emosional dan lebih bijak, jadi proses belajar itu akan lebih bermakna. Misalnya, kalau kalian suka seni tapi selama ini nggak pernah punya waktu untuk mendalaminya, kenapa nggak mulai sekarang? Atau kalau kalian pengen traveling tapi selalu takut nggak punya cukup waktu, kenapa nggak coba bikin rencana kecil-kecilan? Hidup itu bukan soal mengejar sesuatu dengan tergesa-gesa, tapi soal menikmati setiap langkahnya dengan penuh kesadaran. Di usia ini, kita punya kesempatan emas untuk hidup lebih sadar, lebih tenang, dan lebih penuh makna. Kesadaran adalah kunci. Terakhir, sahabat ilmu langit, yang paling penting di usia 50 ini adalah kesadaran. Sadari bahwa setiap napas kita adalah anugerah. Sadari bahwa setiap langkah kita punya tujuan. Dan sadari bahwa kita selalu punya pilihan untuk memperbaiki hidup kita, apapun usia kita. Kalau ada satu hal yang bisa kalian ambil dari bagian pertama ini, biarkan itu menjadi ini. Usia 50 bukanlah usia untuk berhenti bermimpi. Ini adalah usia untuk merayakan perjalanan kita sejauh ini, belajar dari apa yang sudah terjadi, dan memulai lagi dengan hati yang lebih damai. Bagaimana, sahabat? Apa yang menurut kalian penting untuk direnungkan di usia 50 ini? Tulis di komentar, ya. Aku ingin banget tahu pendapat kalian. Mari kita belajar bareng dan saling menguatkan. Halo lagi, sahabat ilmu langit. Kita lanjut ke bagian kedua, ya. Setelah tadi di bagian pertama kita ngomongin soal refleksi dan pentingnya melepaskan beban di usia 50-an, sekarang kita masuk ke inti yang lebih mendalam. Topiknya, gimana sih cara membangun kehidupan yang seimbang di fase usia emas ini? Keseimbangan itu nggak cuma soal fisik, ya. Tapi juga soal pikiran, emosi, hubungan sosial, bahkan spiritual. Di usia 50-an, hidup ini kayak puzzle yang harus kita susun ulang supaya gambarnya jadi lebih jelas. Sekarang, yuk kita bedah satu persatu bagaimana kita bisa menciptakan harmoni di berbagai aspek kehidupan kita. 1. Keseimbangan fisik, merawat tubuh yang mulai berbicara. Di usia 50-an, tubuh kita mulai memberikan sinyal-sinyal. Mungkin ada yang mulai gampang lelah, sering pegal, atau tiba-tiba penyakit kecil muncul. Jangan panik, sahabat. Itu bukan berarti kita gagal menjaga diri, tapi ini adalah cara tubuh kita bilang, hei, aku butuh perhatian lebih. Nah, gimana cara kita menjaga keseimbangan fisik ini? Perhatikan pola makan, jangan asal kenyang, tapi pilih makanan yang benar-benar memberikan nutrisi buat tubuh. Kurangi gula, garam, dan makanan olahan. Gantilah dengan makanan alami yang lebih sehat. Aktivitas fisik rutin, jangan malas bergerak, ya. Kalau olahraga berat terasa sulit, jalan kaki santai atau yoga juga cukup, kok. Yang penting tubuh tetap aktif. Ingat, tubuh kita itu kayak mesin, kalau nggak dipakai justru malah gampang rusak. Istirahat yang cukup, jangan pernah remehkan tidur. Tidur berkualitas adalah cara tubuh memperbaiki diri. Jadi, kalau kalian merasa sering kurang tidur, coba deh evaluasi pola tidur kalian. Menjaga tubuh di usia 50 itu bukan soal mau terlihat muda, tapi soal memberikan energi pada diri kita sendiri supaya kita bisa menjalani hidup dengan lebih maksimal. Setuju? 2. Keseimbangan pikiran, jangan biarkan stres menguasai hidup. Di usia 50-an, pikiran kita seringkali dipenuhi banyak hal. Kadang, terlalu banyak. Ada yang sibuk mikirin pekerjaan yang gak ada habisnya, ada juga yang khawatir soal anak-anak, cucu, atau bahkan soal masa depan. Tapi ingat, sahabat, pikiran yang penuh dengan stres itu hanya akan memperberat langkah kita. Gimana caranya menjaga pikiran tetap seimbang? Berlatih mindfulness, cobalah untuk lebih sadar dengan apa yang sedang kalian lakukan saat ini. Misalnya, ketika makan, nikmati setiap gigitan. Ketika berbicara dengan orang lain, dengarkan dengan sepenuh hati.
Mindfulness ini membantu kita keluar dari jebakan pikiran yang suka bikin overthinking. Kurangi beban yang gak perlu. Kalau ada hal-hal yang gak bisa kita kontrol, ya lepaskan saja. Misalnya, kalau anak-anak sudah dewasa, biarkan mereka menjalani hidup mereka sendiri. Kita nggak perlu selalu mengatur mereka, cukup doakan dan dukung dari jauh. Temukan waktu untuk diri sendiri. Kadang, kita terlalu sibuk mengurus orang lain sampai lupa mengurus diri sendiri. Padahal, meluangkan waktu untuk diri sendiri itu penting banget. Entah itu sekadar membaca buku, menulis jurnal, atau berjalan-jalan di taman, lakukan hal-hal yang membuat pikiran kalian rileks. 3. Keseimbangan emosi. Berdamai dengan diri sendiri dan orang lain. Sekarang kita masuk ke bagian yang gak kalah penting, emosi. Di usia 50-an, emosi kita kadang jadi lebih sensitif. Mungkin karena pengalaman hidup yang panjang, kita jadi lebih mudah tersinggung, atau malah jadi lebih cepat marah. Tapi sebenarnya, usia ini adalah waktu yang tepat untuk belajar mengelola emosi dengan lebih bijak. Gimana caranya? Maafkan diri sendiri. Kalau ada kesalahan di masa lalu yang masih kalian sesali, saatnya untuk memaafkan diri sendiri. Ingat, manusia itu nggak ada yang sempurna. Kesalahan adalah bagian dari pembelajaran hidup. Perbaiki hubungan dengan orang lain, kalau ada konflik yang belum selesai, coba deh selesaikan. Nggak perlu nunggu orang lain minta maaf duluan. Kalau kalian yang mengambil langkah pertama, itu justru menunjukkan kebesaran hati kalian. Belajar bersyukur. Kadang kita terlalu fokus pada apa yang kurang sampai lupa mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Cobalah setiap hari untuk menuliskan 3 hal yang kalian syukuri. Sesederhana apapun itu, kebiasaan ini bisa membantu kalian melihat hidup dari sudut pandang yang lebih positif. 4. Keseimbangan hubungan sosial, menjaga koneksi yang bermakna. Di usia ini, hubungan sosial jadi salah satu kunci kebahagiaan. Tapi, kualitas hubungan jauh lebih penting daripada kuantitasnya. Jadi, nggak perlu punya ratusan teman kalau hanya beberapa yang benar-benar tulus. Apa yang bisa kita lakukan? Bangun hubungan yang tulus. Hubungan yang sehat adalah hubungan yang saling mendukung dan memahami. Jadi, pilihlah teman-teman yang memberikan energi positif. Habiskan waktu dengan keluarga. Kadang kita terlalu sibuk mengejar hal lain sampai lupa meluangkan waktu untuk keluarga. Padahal, momen-momen sederhana bersama mereka adalah harta yang tak ternilai. Ikut komunitas. Kalau kalian merasa kesepian, cobalah bergabung dengan komunitas yang sesuai minat kalian. Misalnya, komunitas seni, olahraga, atau spiritual. Selain menambah teman, ini juga bisa membantu kalian menemukan passion baru. 5. Keseimbangan spiritual, menguatkan hubungan dengan Tuhan. Terakhir, dan ini yang paling penting, keseimbangan spiritual. Di usia 50-an, ini adalah momen untuk semakin dekat dengan Sang Pencipta. Kenapa? Karena semakin kita mendekat, semakin kita merasa tenang, damai, dan berserah pada kehidupan. Bagaimana cara memperkuat sisi spiritual? Perbanyak ibadah, sesederhana meluangkan waktu setiap hari untuk berdoa, meditasi, atau membaca kitab suci. Lakukan dengan penuh kesadaran, bukan sekadar rutinitas. Berserah pada kehendaknya, kadang kita terlalu sibuk mengatur hidup sampai lupa bahwa semuanya ada dalam kendali Tuhan. Belajarlah untuk berserah dan menerima apa yang sudah digariskan. Berbuat kebaikan, tidak ada yang lebih menenangkan hati daripada membantu orang lain. Jadi, cobalah untuk berbagi, entah itu dalam bentuk waktu, tenaga, atau materi. Hidup seimbang adalah hidup yang bahagia. Sahabat ilmu langit, keseimbangan itu adalah kunci untuk menjalani usia 50-an dengan bahagia. Ingat, hidup ini bukan soal seberapa cepat kita sampai di tujuan, tapi seberapa banyak kita menikmati perjalanan itu. Kalau kalian bisa menjaga keseimbangan di 5 aspek tadi, fisik, pikiran, emosi, hubungan sosial, dan spiritual, hidup kalian akan terasa jauh lebih damai dan bermakna. Jadi, sekarang giliran kalian untuk merenung. Dari 5 aspek tadi, mana yang menurut kalian masih kurang seimbang? Yuk, tulis di kolom komentar. Kita belajar bareng-bareng untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Halo lagi, sahabat ilmu langit. Sampai juga kita di bagian terakhir dari pembahasan Rahasia Sukses, Rahasia Umur Fase 50 Tahunan. Kalau di bagian pertama kita sudah bicara soal refleksi dan melepaskan beban, lalu di bagian kedua kita belajar tentang membangun keseimbangan hidup, sekarang kita masuk ke bagian paling menarik, gimana cara kita mempersiapkan diri untuk masa depan di fase emas ini. Kenapa ini penting? Karena hidup di usia 50-an itu seperti persimpangan.
Kita punya dua pilihan, terus maju dengan rasa syukur dan kesadaran, atau terjebak dalam rutinitas tanpa arah. Jadi, gimana caranya kita memanfaatkan fase ini sebagai momen persiapan menuju kehidupan yang lebih tenang, bermakna, dan tentunya, sukses? Yuk, kita bahas. 1. Memiliki visi baru. Hidup itu bukan tentang berhenti, tapi bertransformasi. Sahabat, usia 50-an bukanlah waktu untuk berhenti bermimpi. Justru ini adalah saat yang tepat untuk menciptakan visi baru dalam hidup. Ibarat sebuah buku, fase ini adalah bab baru yang penuh peluang. Apa yang bisa kita lakukan? Tulis ulang impian, jangan takut untuk bermimpi lagi. Mungkin selama ini ada hal-hal yang belum sempat kalian capai karena sibuk dengan pekerjaan atau keluarga. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk kembali mengejar mimpi itu. Pikirkan warisan hidup. Di usia ini, kita mulai berpikir tentang apa yang ingin kita tinggalkan untuk generasi berikutnya. Bukan cuma soal harta, tapi juga nilai-nilai, pelajaran, atau bahkan jejak kebaikan. Apa yang ingin dikenang orang dari kita? Coba bayangkan diri kalian 10 atau 20 tahun ke depan. Seperti apa kalian ingin hidup? Visi itu akan menjadi peta yang membantu kalian melangkah dengan lebih jelas. 2. Mengelola waktu dengan bijak. Prioritas adalah segalanya. Satu hal yang sering terlupakan di usia 50-an adalah waktu. Kita sering berpikir bahwa kita masih punya banyak waktu, padahal waktu itu terus berjalan. Jadi, penting banget untuk mulai mengelola waktu dengan bijak. Gimana caranya? Kurangi hal-hal yang tidak penting. Kalau ada aktivitas yang hanya menyita waktu tanpa memberikan manfaat, cobalah untuk menguranginya. Fokuslah pada hal-hal yang benar-benar memberikan kebahagiaan dan dampak positif. Luangkan waktu untuk hal yang bermakna. Misalnya, menghabiskan waktu bersama keluarga, membaca buku yang memperkaya pikiran, atau melakukan hobi yang kalian cintai. Belajar menikmati kehadiran. Di usia ini, kita harus belajar untuk benar-benar hadir dalam setiap momen. Jangan lagi sibuk dengan pikiran masa lalu atau kekhawatiran masa depan. Hidup itu ada di sini, sekarang. 3. Membina kesehatan jangka panjang. Hidup aktif, hidup bahagia. Sahabat ilmu langit, persiapan masa depan gak akan lengkap tanpa membahas kesehatan. Percuma punya banyak rencana kalau tubuh kita nggak mendukung. Jadi, investasi kesehatan itu adalah prioritas utama. Apa yang bisa dilakukan? Pola hidup sehat. Mulailah dengan langkah kecil, seperti memperbanyak sayur dan buah, minum air putih yang cukup, dan mengurangi makanan olahan. Olahraga yang konsisten, nggak perlu berat-berat, kok. Cukup jalan kaki, berenang, atau yoga selama 30 menit sehari sudah bisa memberikan dampak besar. Periksa kesehatan secara berkala, jangan malas untuk cek kesehatan. Mencegah itu jauh lebih baik daripada mengobati. Kesehatan di usia 50-an bukan soal mau terlihat muda, tapi soal memastikan kita bisa menikmati hidup lebih lama dan lebih bahagia. 4. Investasi dalam hubungan. Hubungan baik adalah kekayaan terbesar. Di usia ini, hubungan sosial dan keluarga adalah salah satu hal yang paling bermakna. Uang bisa dicari, tapi hubungan yang tulus itu jauh lebih sulit ditemukan. Jadi, jadikan hubungan sebagai salah satu fokus utama kalian. Apa yang bisa dilakukan? Perkuat hubungan dengan keluarga. Luangkan waktu untuk ngobrol dengan anak-anak, cucu, atau pasangan. Momen sederhana seperti makan malam bersama bisa jadi kenangan yang luar biasa. Bangun komunitas. Kalau kalian merasa kesepian, carilah komunitas yang sesuai dengan minat kalian. Berada di sekitar orang-orang yang memiliki energi positif akan membuat hidup kalian lebih berwarna. Hindari konflik yang tidak perlu. Di usia ini, gak ada gunanya lagi menyimpan dendam atau konflik berkepanjangan. Lebih baik maafkan, lupakan, dan lanjutkan hidup dengan hati yang damai. 5. Meningkatkan spiritualitas, damai bersama Tuhan. Sahabat ilmu langit, semakin bertambah usia, semakin kita sadar bahwa kebahagiaan sejati itu nggak datang dari harta atau pencapaian duniawi. Kebahagiaan itu datang dari kedekatan kita dengan Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan spiritualitas? Perbanyak ibadah dan doa. Di usia ini, kita punya lebih banyak waktu untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Jadikan ibadah sebagai momen refleksi dan ketenangan batin. Renungkan hidup. Luangkan waktu untuk merenungkan apa yang sudah kita lalui. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Apa tujuan hidup kita ke depannya? Berbuat kebaikan, salah satu cara mendekatkan diri pada Tuhan adalah dengan membantu sesama. Entah itu dalam bentuk sedekah, tenaga, atau bahkan sekadar mendengarkan cerita orang lain,
Setiap kebaikan yang kita lakukan akan kembali kepada kita dalam bentuk kedamaian. 6. Meninggalkan jejak positif. Apa yang kita wariskan? Sahabat, di usia ini kita mulai berpikir, apa yang sebenarnya ingin aku tinggalkan di dunia ini? Warisan itu bukan cuma soal harta, tapi juga tentang dampak yang kita berikan pada orang lain. Apa yang bisa kita wariskan? Nilai-nilai hidup. Ajarkan anak-anak dan cucu-cucu kalian tentang pentingnya integritas, kerja keras, dan cinta kasih. Nilai-nilai ini akan bertahan lebih lama daripada harta benda. Jejak kebaikan, jadikan hidup kalian sebagai inspirasi bagi orang lain. Bukan karena kalian sempurna, tapi karena kalian terus berusaha menjadi versi terbaik dari diri kalian sendiri. Karya atau peninggalan. Kalau kalian punya keahlian atau bakat tertentu, cobalah untuk meninggalkan sesuatu yang bisa dikenang. Misalnya, buku, karya seni, atau bahkan kenangan indah bersama keluarga. Fase 50 tahunan adalah bab baru yang indah. Sahabat ilmu langit, hidup di usia 50-an itu bukanlah akhir cerita. Ini adalah awal dari bab baru yang penuh peluang dan kebijaksanaan. Jangan takut untuk bermimpi lagi, jangan ragu untuk memulai hal baru, dan jangan lupa untuk menikmati setiap momen perjalanan ini. Ingat, persiapan untuk masa depan itu bukan soal mengkhawatirkan apa yang akan terjadi, tapi soal bagaimana kita hidup dengan kesadaran, kebahagiaan, dan rasa syukur di hari ini. Jadi, apa yang ingin kalian lakukan untuk mempersiapkan masa depan di usia emas ini? Yuk, tulis di kolom komentar. Aku pengen banget tahu rencana kalian, dan siapa tahu kita bisa saling menginspirasi.